Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Farera dari kelompok 5 Klinik Sanitasi, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang, akan menampilkan video tentang pelayanan kesehatan lingkungan pada penyakit kecacingan di puskesmas. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas itu ada 3. Yang pertama yaitu konseling, yang kedua inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga intervensi kesehatan lingkungan. Alur kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas yaitu: yang pertama, pasien mendaftarkan diri ke ruang BP, lalu pasien mendapatkan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan umum. Apabila pasien didiagnosa menderita penyakit berbasis lingkungan, maka pasien akan dirujuk ke ruang pelayanan kesehatan lingkungan. Permisi dok. Oh iya. Ini dok, ada pasien yang bernama Balkis, umurnya 10 tahun. Oh iya, oke. Itu suruh aja mas ya. Oke, kasih ya, dok. Antrian 13 atas nama Balkis. Isi Bu. Iya, silakan duduk. Adik namanya Balkis ya? Iya. Balkis umurnya 10 tahun. Ibu, ini Balkis kenapa? Ini dia. Kenapa tadi coba bilang deh sama dokter ya? Gatal-gatal. Iya, terus dia nih tuh pucat Bu, dia nggak mau makan, nggak mau minum. Iya, itu mukanya pucat banget. Itu Balkis sering sakit perut. Sakit perut. Sakit. Iya, kadang mencret gitu. Iya. Terus makan gimana? Itu loh Bu, dia semenjak kemarin sakit nih nggak nafsu makan, dia mau minum pun susah, harus dipaksa-paksa dulu sama bapaknya baru mau minum. Terus sekarang berat badannya berapa Bu? Kemarin tuh dia sebelum sakit itu kisaran 50, tapi tadi pas diperiksa di ruang BP tuh jadi 45-an tadi kalau nggak salah saya. Terus oh iya, Balkis pas malam hari nih ada kerasa kayak gatal-gatal gitu nggak di anusnya? Ada nggak? Ada. Iya, jadi Balkis susah tidur ya dibuatnya. Iya. Nah Ibu, jadi dapat saya simpulkan bahwa Balkis itu terkena gejala kecacingan, yang mana kecacingan ini adalah penyakit berbasis lingkungan. Nanti saya akan merujuk Ibu dan juga Balkis untuk datang ke pelayanan kesehatan lingkungan. Saya akan resepkan obatnya. Nanti obatnya diambil gitu ya, di apotik. Oh iya. Makasih ya Bu. Iya. Permisi Kak. Oh iya. Ini Kak, ada pasien yang bernama Balkis. Tadi dia udah diperiksa sama dokter. Lalu dia dirujuk ke ruangan pelayanan kesehatan lingkungan karena menderita penyakit yang berbasis kesehatan lingkungan, yaitu kecacingan. Oh iya Kak. Kasih ya Kak. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi.
Ada 6 langkah kegiatan konseling yang biasanya disingkat dengan 17. Sa, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Setelah melakukan konseling, maka selanjutnya pasien akan mengambil obat di ruang farmasi. Misi Bu. Iya Bu, silakan dulu. Selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tania. Saya petugas sanitarian di puskesmas ini. Nah, tadi saya mendapat rekam medis dari ruang pemeriksaan umum. Katanya ini Balkis itu menderita gejala kecacingan. Nah, gejala kecacingan ini merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan. Makanya Balkis sama ibu tadi dirujuk ke ruangan pelayanan kesehatan lingkungan. Balkis, kakak mau nanya, itu oh iya sebenarnya boleh lihat kukunya. Aduh, ini kukunya kotor banget. Balkis biasanya main di mana? Main di tanah. Oh, suka main tanah gitu, main masak-masak ya? Iya, aku sama kawan-kawannya kadang sampai sore, kalau dipanggilin nggak mau pulang. Terus ibu, saya mau nanya, itu rumahnya tinggal di kawasan mana? Oh, saya itu dekat pasar, di belakang pasar. Oh, di belakang, Iya. pas di belakang Iya, pasar? pas kalau di belakang pasar Bu. Jadi dia suka main itu sama kawan-kawannya, main tanah, sisa-sisa sayuran orang-orang itu anak-anak ini main. Oh, jadi mereka ngambil nanti barang-barangnya di Iya. pasar, lalu main di itu. Mhm. Terus biasanya itu kebiasaan untuk BAB-nya di mana? BAB-nya biasanya itu sih Bu, kami belum punya WC-nya numpang sama orang. Tapi kadang dia di depan itu aja Bu, depan rumah saya tuh ada kebun-kebun pisang kayak gitu. Jadi dia di situ aja kadang kalau saya lagi pergi, nggak ada yang ngurusin Bu. Oh, berarti sering Balkis sering itu ya, sering BAB di tempat-tempat kebun pisang tadi. Oh, begitu. Terus apa itu namanya, lantai rumahnya itu gimana Bu? Lantai rumah kami udah kami Bu. Oh, udah. Balkis biasanya kalau sebelum makan cuci tangan nggak? Jarang ini Bu, langsung aja kadang ngambil makanan langsung lari keluar. Terus Balkis kalau habis BAB gitu cuci tangan lagi nggak? Nggak cuci tangan juga. Iya, pantesan itu kukunya hitam-hitam, lihat loh. Saya pasti sering gatal-gatal kan. Habis itu digaruk terus makan, langsung makan nggak cuci tangan. Itu Bu, biasanya Balkis kalau pergi main keluar itu dia pakai sendal, pakai alas kaki? Jarang sih Bu, langsung aja kadang lari aja sama kawan-kawannya, jarang nih pakai alas kaki. Oh, berarti pasti banget sama teman-temannya langsung lari nggak pakai alas kaki? Iya, langsung berangkat. Ibu biasanya kalau masak itu gimana Bu? Kayak sayurannya dicuci dulu sebelum masak atau gimana? Iya Bu, dicuci tapi cuma sekali aja, sekedar gitu aja Bu nyucinya. Terus Balkis suka makan kayak makanan yang lalapan gitu? Nah, yang suka mentah? ya, timun dia suka Bu, timun. Terus apa tuh? Nah, yang Kayak suka. selada gitu. Ah, iya kan, suka kan kalau itu suka dia makan selada. Oke, Balkis, tadi kan Balkis sudah menyebutkan bahwa sebelum makan itu jarang cuci tangan, atau setelah BAB itu juga jarang cuci tangan. Terus kan sama tadi kukunya hitam-hitam gitu. Sama tadi juga Balkis tidak menggunakan alas kaki ketika main. Dan juga pengelolaan makanan, yang mana sayuran-sayuran itu hanya dibersihkan 1 kali, atau pembersihannya tidak memenuhi persyaratan. Lalu tadi juga dibilang bahwa BAB-nya nggak di WC gitu kan, BAB-nya juga di kebun pisang yang ada di dekat rumah. Lalu tadi juga itu kebiasaan Balkis ketika main atau ketika apa-apa itu memang tidak mencuci tangan, lalu langsung saja mengambil makanan dan makannya. Itu memang bisa saja menyebabkan bahwa ketika misalnya sebelum makan kan Balkis lagi main-main tuh, terus sebelum makan itu dia nggak cuci tangan.
Dan apalagi kan dengan kuku yang panjang tadi, dia telur cacing tersebut akan masuk ke dalam kuku, lalu apabila kita tidak mencuci tangan maka telurnya akan ikut termakan. Bisa saja nanti cacing-cacingnya itu juga bakalan numpuk dalam perut gitu. Itu yang menyebabkan Balkis paling sering capek gitu atau merasa sakit perut dan juga misalnya gatal-gatal karena itu. Makanya di sini kakak menyarankan untuk Balkis, yang pertama kan itu tadi perilakunya. Balkis harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah dari itu membuang kotoran, atau mencuci tangan setelah main-main yang berhubungan dengan kotoran. Lalu Balkis juga harus memakai alas kaki ketika pergi bermain bersama teman-teman. Dan juga ibu pada pengelolaan makanannya nanti juga harus dikelola itu dengan memenuhi persyaratan, seperti memasak dengan kematangan yang baik, juga dengan pengelolaan seperti membersihkan sayur itu, dan juga yang lainnya nanti. Iya, sama itu satu lagi Bu, saya menyarankan kalau bisa itu nanti ibu sebaiknya, bukan sebaiknya sih, tapi kayak emang harus gitu Bu, di rumah itu harus ada jamban gitu, setidaknya kan, atau bersama dengan tetangga atau bagaimana, agar nanti apabila anaknya mau BAB atau mau apa bisa di rumah kita sendiri gitu. Dan juga di mana kebiasaan-kebiasaan seperti mencuci tangan itu juga harus menggunakan sabun. Selain menggunakan sabun, airnya juga harus mengalir, nggak boleh air yang ada di dalam baskom atau yang itu. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sarankan. Nah, ini ada leaflet. Di sini leaflet ini bisa membantu untuk menjelaskan kecacingan itu apa, gejala penyebabnya apa, dan gejalanya seperti apa. Lalu nanti di sini Balkis juga bisa melihat bagaimana cara pencegahan agar Balkis itu nggak kecacingan. Baik Ibu, untuk tindak lanjut yang bisa kita lakukan pada pada kali ini yaitu kita akan membuat perjanjian bahwa setelah konseling ini, biasanya 1 kali 24 jam setelah ini, kita akan melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi kapan bisa kita sepakati Ibu jamnya besok? Besok pagi deh Bu, saya soalnya pagi ada di rumah. Oh, udah ada di rumah. Jam Oke, 10. jam 10. Oh, ya. Jam 10 ya. Oke Bu, untuk kontraknya bisa tanda tangani dulu Bu. Jadi Balkis, kakak mau ulang lagi nih, gimana tadi seharusnya Balkis itu supaya jaga kesehatannya? Cuci tangannya setelah main, mau makan, habis BAB, Pakai alas kaki juga kalau main. ya, Terus kalau makan lalapannya itu dicuci dulu. ya, Terus cuci tangannya itu pakai sabun, juga pakai air mengalir. ya. Ya, untuk Ibu tadi bagaimana Ibu pengolahan makanannya? Masak dia sampai matang, terus tuh cucinya juga jangan hanya 1 kali. Oh iya, oke, baik. Nah itu dulu ya Ibu. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu dan juga Balkis sudah menyempatkan datang untuk ke pelayanan kesehatan. Ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Setelah melakukan konseling, terdapat 3 masalah yang menjadi dugaan penyebab pasien menderita penyakit kecacingan. Yang pertama yaitu pembuangan kotoran yang tidak saniter, yang kedua pengelolaan makanan yang tidak saniter, dan yang ketiga perilaku tidak higienis. Masalah yang pertama terjadi karena pasien buang air besar di kebun pisang yang ada di dekat rumah. Bahkan ibu pasien menjelaskan bahwa keluarga tidak memiliki jamban untuk buang air besar. Masalah yang kedua terjadi karena keluarga pasien tidak mencuci bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dengan baik.
keluarga pasien hanya mencuci bahan makanan tersebut dengan 1 kali cuci saja. Lalu, masalah yang ketiga terjadi karena pasien tidak mencuci tangan sebelum makan, pasien tidak mencuci tangan setelah BAB, pasien tidak mencuci tangan setelah bermain, pasien tidak menggunakan alas kaki ketika keluar dari rumah, pasien tidak memotong kuku, dan pasien suka makan makanan mentah yang tidak dicuci terlebih dahulu sebelum makan. Tindak lanjut kegiatan konseling adalah inspeksi kesehatan lingkungan yang harus dilaksanakan 1 kali 24 jam setelah melakukan konseling. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Ada 4 metode inspeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan. Yang ketiga, uji laboratorium. Dan yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Assalamualaikum. Saya petugas sanitarian yang di Puskesmas kemarin. Hari ini kami akan melakukan inspeksi sanitasi lingkungan di rumah Ibu. Iya, sudah masuk. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Boleh kita lihat itu, Bu? Lihat sumurnya, tempat mandinya ke belakang. Boleh, yuk sekarang aja ke belakang. Bu, tempatnya di mana, Bu? Nah, ayo ke belakang. Sini Bu, biasanya kami mandi. Oh, di sini ya. Berarti di sini cuma bisa untuk mandi dong, Bu? Iya. Dan tadi BAB-nya belakang. Ini sumber airnya dari mana? Numpang dari sumur tangga, alirin pakai mesin. Oh, jadi sumber airnya sumur gali tapi pakai yang punya tangga. Oke, Bu. Kita ke depan lagi, Bu. Iya. Terus biasanya Balkis itu BAB-nya di mana, Bu? Nah, di situ di bawah pohon pisau. Oh, di sana. Iya. Di sini Bu, biasa digali itu. Kadang nggak digali. Biasanya di sini ya? Iya. Kalau gitu nanti kami ngambil sampelnya di sini aja ya, Bu? Iya. Untuk sampel tanahnya. Iya, iya. Ya, Bu. Mari, Bu.
juga udah lihat tempat biasanya Balkis buang air besar. Tadi saya juga udah lihat juga gimana kebiasaan Balkis sama teman-temannya yang main nggak pakai sendal, yang main itu namanya yang main kotor-kotoran dan nggak cuci tangan. Jadi kalau gitu saya boleh bicara sebentar, Bu? Ibu, saya mengucapkan terima kasih tadi Ibu udah bantu saya dan udah ngajak saya buat lihat-lihat ke belakang. Jadi dari hasil survei kita tadi dapat saya simpulkan bahwa penyebab kenapa Balkis itu bisa terkena penyakit kecacitan yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena itu tidak memiliki jamban keluarga, sehingga Balkis kadang memang bisa menumpang ke rumah tetangga, tapi kadang dia emang BAB-nya di sembarang tempat kan. Terus yang kedua yaitu dari cara perilaku Balkis sendiri, karena Balkis tidak memakai sendal ketika bermain dan juga tidak cuci tangan setelah bermain, sama kebiasaannya yang tidak mencuci tangan setelah BAB. Jadi dari beberapa masalah tadi saya dapat memberi saran kepada Ibu, seharusnya Ibu dapat membangun jamban keluarga. Jika tidak atau jika belum mencukupi untuk membangun sendiri, Ibu bisa bergabung dengan tetangga. Jadi apabila kepemilikan jamban itu bersama, maka Ibu akan mudah untuk anggota keluarganya BAB di sana gitu. Dan juga saran yang dapat saya berikan dalam pengelolaan makanan seperti lalapan dan seperti bahan makanan lainnya itu seharusnya dicuci minimal 2 kali, bahkan bisa 3 kali, karena hanya dengan mencuci 1 kali cuci itu belum tentu bahan makanan tersebut bersih, dan ketika mencucinya harus menggunakan air bersih yang mengalir. Dan sebelum menyediakan makanan, Ibu kalau dapat itu seharusnya mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan pakai sabun menggunakan air yang mengalir. Dan juga yang terakhir, untuk perilaku hidup bersih dan sehat sendiri, sebaiknya kita melakukan itu yang namanya, apalagi terhadap anak, karena anak-anak kecil itu biasanya rentan sekali terkena penyakit karena imunitas yang belum stabil. Jadi Ibu bisa memantau si anak apabila dia selesai bermain, Ibu dapat menyuruhnya untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, setelah BAB, dan juga setelah bermain. Dan Ibu juga harus memperhatikan anak apabila dia keluar rumah, perhatikan apakah dia menggunakan alas kaki atau tidak. Dan juga Ibu harus sering melihat kuku Balkis gitu. Nanti kalau kukunya panjang kotor bisa Ibu potong seperti itu. Karena apabila kita meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, contohnya dengan CTPS, itu akan mengurangi, bahkan bisa mencegah, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit yang berbasis lingkungan, sehingga kita dan keluarga kita dapat terhindar dari penyakit yang berbasis lingkungan. Seperti itu Ibu. Balkisnya masih main sama teman-temannya, masih di luar. Nanti Ibu perhatikan lagi anaknya, ajarkan bagaimana cara menjaga agar si anak terbiasa melakukan perilaku yang bersih untuk menjaga kesehatannya. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang berupa yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan sedikit ilmu kakak kepada adik-adik semua tentang perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu yang disingkat dengan PHBS melalui CTPS. Apa itu CTPS? Yaitu cuci tangan pakai sabun. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan penyakit yang berbasis lingkungan. Salah satu contoh penyakit yang berbasis lingkungan yaitu kecacingan. Nanti kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua apa itu kecacingan, apa penyebabnya, bagaimana penularannya, dan bagaimana cara pencegahan dan pengendalian penyakit kecacingan itu sendiri. Jadi, bagaimana cara meningkatkan hidup bersih dan sehat? Melalui CTPS. Apa itu CTPS? Cuci tangan pakai sabun.